siang. Semoga malam ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita baca doa. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Semuanya pasti masih ingat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1. Selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Pastinya semuanya sudah siap ya. Buku temanya, alat tulisnya, semuanya sudah siap ya. Dan jangan lupa, kalian mohon didampingi ayah, bunda, atau kakak. Buat apa? Supaya nanti kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian bisa minta tolong dengan bahasa yang santun ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang masih di tema 1 ya. Makna dan nilai sila ke-1 dan ke-2. Selanjutnya nanti kalian akan belajar 10 patung bersejarah di Jakarta. Yang terakhir yang tak kalah seru, di situ sudah ada bahan-bahan. Nanti kita akan belajar membuat patung. Sudah siap semuanya ya? Setelah malam ini kita belajar, kalian nanti dapat menyebutkan dan memahami makna dan nilai sila ke-1 dan sila ke-2. Yang kedua, nanti kita akan belajar supaya kalian dapat memahami 10 patung bersejarah yang ada di Jakarta. Yang terakhir, kalian nanti dapat membuat patung. Nanti Ibu akan ajari kalian dulu. Bagaimana, sudah semangat semuanya? Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, Alfat. Alfat juara. Alfat istimewa. Alfat Allahu Akbar. Sudah semangat semua ya? Kalian memang hebat. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu, siapa yang di rumahnya atau di sekitar rumahnya memiliki tanaman? Pastinya semuanya punya tanaman ya. Biar apa? Selain membuat lingkungan asri sebagai sumber oksigen, pasti bunda kalian juga memanfaatkan buat apa? Iya, sebagai sumber makanan. Siapa yang suka membantu bundanya Mas? Pastinya semuanya suka membantu ya. Kalian memang anak-anak ibu yang luar biasa. Apa yang kalian lakukan setelah membantu bunda? Atau biasanya misalnya kakak kalian yang sudah besar ya, apa yang kalian lakukan setelah membantu bundanya memasak? Apa coba? Iya, pinter. Membersihkan area dapur. Terus apa lagi? Apa? Iya, mencuci perlengkapannya. Terus yang ketiga, pasti kalian memasak pasti banyak sampahnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang tadi disebutkan merupakan contoh pengamalan sila ke-2. Kita akan lanjut ya. Sekarang boleh kalian buka di halaman 20. Di situ ada contoh nilai dan pengamalan sila pertama. Siapa yang masih ingat? Sila pertama itu simbol dan lambangnya apa? Apa lambangnya? Iya, pinter. Sila pertama itu lambangnya bintang. Bisa di halaman 20 ya. Gambarnya bagus ya. Kalian pasti bisa menggambar yang lebih bagus dari Bu Guru.
Sila pertama itu lambangnya bintang. Bintangnya ada di tengah-tengah perisai. Silakan semuanya disimak ya. Ada pun yang terkandung dalam sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian saling toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Apalagi coba, ini hebat. Adanya kerukunan antar umat hidup beragama. Adapun kalau maknanya bisa kalian lihat ya. Silahkan kalian garis bawahi atau stabiloin di halaman 20. Maknanya yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Maka di Indonesia kalau ada yang tidak menyembah Tuhan, merupakan contoh perbuatan yang bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua, kepercayaan itu merupakan suatu fondasi. Yang ketiga, negara juga melindungi warga negara dalam menjalankan agamanya. Yang terakhir, negara menjamin kemurnian ajaran agama. Yang tadi merupakan contoh nilai dan makna sila pertama. Sekarang kalau sila kedua apa contohnya? Ih hebat, kalian hebat, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Semuanya hebat ya, bisa menyebutkan contohnya. Untuk sila kedua sendiri, siapa yang masih ingat apa lambang dan simbolnya? Sila kedua kira-kira apa? Ih pinter, hebat. Sila kedua itu lambangnya ada di halaman 21 ya. Lambangnya rantai. Apa maknanya dan nilainya? Nilainya itu nilai kemanusiaan yang beradab, persamaan derajat, kesamaan hak. Kalian, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di halaman 21. Jangan lupa yang penting-penting kalian garis bawahi atau kalian stabilokan ya. Boleh dipindahkan ke buku tematik. Supaya apa? Supaya kalian mudah dalam mempelajarinya. Untuk maknanya, yang pertama, adanya persamaan harkat dan martabat. Yang kedua, manusia itu sama derajatnya. Makanya kalian harus saling menghormati hak dan kewajiban asasi sesama manusia. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang semuanya silahkan dilihat ya, halaman 21 dan halaman 22. Di halaman 21 dan halaman 2, kalian, Ibu minta tuliskan perilaku apa yang terdapat pada beberapa gambar yang ada di halaman 21 dan halaman 22. Kalian jelaskan. Nanti kalian tulis di buku tematik. Setelah itu kirimkan ke nomor pribadi Ibu. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang makna dan nilai sila pertama dan kedua, siapa yang tahu sikap apa sih yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua? Apa? Hebat semuanya, semuanya bisa ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya biar lebih semangat. Yuk. Apa? Baik, contoh yang paling mudah, misalnya kita menghargai karya orang lain. Karya orang lain itu ada banyak. Salah satunya yaitu patung. Kalian sudah tahu belum 10 patung yang ada di Jakarta? Yang suka jalan-jalan pastinya sudah pada tahu ya. Ada patung Pancoran, ada patung Monas, ada patung apa lagi? Iya, ada patung Tugu Tani. Kita akan belajar bersama-sama ya. Silahkan dibuka bukunya. Ada di halaman 23.
tadi sudah belajar 10 patung di Indonesia, tentunya kalian pasti penasaran ya, bagaimana cara membuat patung. Kalian tahu tidak bahan-bahan untuk membuat patung itu terbuat dari apa saja? Pasti kalian tahu ya, ada dari tanah liat, dari semen, dari kayu, dari gipsum, dari apa lagi? Dari tepung terigu. Ibu akan mengajarkan kalian salah satu cara membuat patung dari nih, bahannya udah ibu siapkan. Membuat patung dari tepung terigu. Setelah ibu ajarkan, nanti kalian ibu tugaskan membuat patung ya. Nih, bahannya ada yang pertama tepung terigu. Tepung terigu ini gampang kok, kan bunda kalian suka masak, jadi di dapur kalian sudah bisa didapatkan bahan ini. Yang kedua, garam dapur. Yang ketiga, ya tempatnya besar sekali. Apa ini? Minyak goreng. Yang keempat, pewarna makanan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan tepung terigu sebanyak 4 sendok. Tepung terigunya 4 sendok ya. Setelah itu tambahkan apa tadi ini? Apa tadi? Iya, tambahkan garam dapurnya 2 sendok makan. Ya, setelah itu kita tambahkan, oh tadi ada yang terlupa, pakai air yang mendidih. Pakai air ya, air yang bukan mendidih, air hangat secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk. Kalau masih belum mencampur semua, tambahkan air lagi. Kita tambahkan air lagi sampai bisa dibentuk. Supaya adonannya tercampur semua, kita menggunakan tangan. Gampang ya bikinnya ya. Pastinya kalian penasaran dan ingin cepat bisa mempraktekkan yang ibu ajarkan. Kalau misalnya terlalu cair adonannya, bisa ditambahkan tepung terigu lagi. Sepertinya terlalu cair ya, kita tambahkan tepung terigu lagi. Diaduk terus. Setelah tercampur, kita tambahkan pewarna. Kebetulan ibu pewarnanya warna hijau, kalian bebas bisa pewarna-warna merah, warna kuning, sesuai selera, sesuai patung yang kalian akan bikin. Tambahkan pewarna secukupnya. Gampang ya bikinnya ya. Dicampur sampai pewarnanya merata. Supaya tidak lengket, tambahkan minyak goreng. Nih, kalau di pasaran ini namanya plastisin. Bisa
Dibentuk-bentuk ya, nih bahannya sepertinya terlalu encer. Bisa ditambahkan tepung terigu lagi. Pastinya kalian penasaran. Ibu minta kalian bikinnya sampai benar-benar mudah dibentuk ya. Nih, ini tutorial untuk cara pembuatan bahan patung. Sengaja ibu nggak selesaikan sampai patungnya selesai. Supaya apa? Supaya kalian pada penasaran ya. Kalian boleh praktekkan sesuai yang cara ibu praktekkan. Kalau nggak, kalian lihat bahan-bahannya ada di halaman 30 ya. Sengaja nih ibu nggak selesaikan. Supaya apa? Supaya kalian tadi penasaran ya. Tentunya kalian penasaran. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kalian tadi sudah belajar tentang makna dan nilai Pancasila, 10 patung, dan cara membuat patung. Sekarang ibu tugaskan membuat salah satu patung. Dari terigu juga boleh, ikutin yang di halaman 30. Kalau enggak, kalian bisa lihat di YouTube atau yang lain. Boleh menggunakan bahan lainnya. Untuk pembelajaran malam ini sudah selesai ya. Ibu tegaskan lagi. Contoh penerapan sila kedua yaitu kita harus menghargai dan menghormati sesama makhluk hidup, baik itu manusia, apalagi yang lebih tua. Terhadap yang muda pun kalian harus saling menyayangi. Selain itu juga kalian harus menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Karena tumbuhan dan hewan merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Sebagai bukti kalian bersyukur, kalian harus menyayangi sesama ya. Untuk pembelajaran malam ini ibu cukupkan sekian, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.